Ohayo Wibu Domo. Dan udah waktunya gua ngewibu lagi. Soalnya badan gua udah wangi. Sekarang season fall 2025 dan ada banyak banget anime yang udah kita tunggu-tunggu. Kayak Meha, Spy, dan anime yang udah ditunggu semua wibu, OPM season 3. Oke, biasa gue bakal kasih rating tiap animenya biar lu tahu animenya perlu ditonton apa enggak. Bakal ada 4 rating, wajib nonton, coba dulu, mungkin drop dan skip. Dan ngingetin sekali lagi, gue cuma bakal masukin anime sequel atau anime lanjutan kalau animenya menurut gue wajib ditonton. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, kita langsung aja ke videonya. Yang pertama, The Venice Court Magician Aims to Become the Strongest. Anime pertama yang gue tonton. Mudah-mudahan idenya original. Kontol. Gue gak tahu kenapa mereka terus-terusan Ctrl C, Ctrl V, tapi gue udah enak. Jadi walaupun episode 1 animasinya not bad, menurut gue idenya lebih bad daripada bikin season 4 AOT punya 3 season. Skip anime, copy paste. Yang kedua, A Gatherer's Adventure in Isekai. Bruh, gue kira MC Hentong. Anime Isekai yang dimana MC-nya pas Isekai dikasih power OP. Ketemu Veldora kayak Rimuru, anak Veldora jadi pet dia. Terus dia adventure jadi pemulung. Isekai tentang pemulung. Jujur plotnya sangat mid, jadi gue bakal kasih dia mungkin drop. Yang ketiga, my status as an assassin obviously exceeds the heroes. Kalau lu pernah baca manga ini, lu tahu nunggu chapter barunya udah kayak nungguin GTA 6. Tapi untungnya udah dapat anime dan kualitasnya 10 kali lebih bagus dari One Punch Man. Kita bahas nanti. Nyertain Akira, anak yang dari kecil susah buat dinotis orang. Terus waktu di SMA, tiba-tiba satu kelas dia kesamen ke Isekai. Tiap anak di sini dapat job masing-masing, ada hero, ada debuffer, dan ada si Akira, assassin. Tapi dia bukan assassin kaleng-kaleng, soalnya dia assassin yang punya kekuatan yang bener-bener gue pengen, conceal presence. Jujur gue gak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi kayak invisible. Lu bayangin lu conceal presence, terus ada dalam satu ruangan penuh sama Demha Zinanzen. Gue udah gak terlalu inget cerita manganya, tapi gue ingat kalau gue selalu penasaran sama chapter barunya. Yang berarti ceritanya seru, yang berarti juga wajib nonton. Yang keempat, My Friend's Little Sister Has It In For Me. Romcom school. Kayak biasa, ada cowok, ada cewek, ada drama. Jadi ceritanya, cowok ini tuh selalu digangguin sama adanya temennya. Kenapa? Ya, menurut lu aja. Tapi kayak biasa, cowoknya gak sadar-sadar. Nah, cowok ini, orang itu agak serius soal masa depan. Jadi dia ngumpulin beberapa orang di sekolahnya buat bikin game. Karena dia mau masuk ke perusahaan game gede punya pamannya. Tapi walaupun game buatan anak-anak ini sukses, pamannya ini gak langsung terima dia. Soalnya ada satu persyaratan lagi. Jadi karena sepupunya ceritanya mau pindah ke sekolah dia, pamannya minta dia buat jadi fake boyfriend sepupunya sampai lulus. Ya berdasarkan episode 1 ini sih ceritanya normal alias mid, tapi pengenalan cewek-cewek di sini agak mantap. Yang satu bathroom event, yang satu lagi kameramen, arigatou gozaimasu. Gue emang suka nonton romance, jadi buat sekarang bakal gue kasih coba dulu. Yang kelima, Saigo ni Totsudake Onegai Shitemo Yoroshi Deshouka. Baru mulai, cewek Nobel ini atau MC kita yang udah tunangan sama pangeran ini selama 17 tahun lagi dibatalin tunangannya. Alasannya, si pangeran ini aku udah ketemu yang lebih baik dan sekarang malu-maluin MC kita depan umum. Gak banyak basa-basi, MC kita cuma nanya, Saigo ni Totsudake Onegai Shitemo Yoroshi Deshouka. Oh my god, si Serin. Cewek ini langsung gegamin tangannya, boxing stance dan Jadi sebenarnya alasan si princess ini nampol dia bukan cuma karena dimalu-maluin, tapi karena dia harus nahan 17 tahun dibully sama nih orang. Ini pernikahan yang direncanain jadi bukan kemauan dia, tapi dia suinya dapat nak bangset ini. Yang tiap kali dia ngadu ke bapaknya kalau dia dibully, bapaknya malah jawab, kamu harus tahan ya nak, soalnya dia anak royal family. Bapaknya kayak Toji anjing. Tapi ya untungnya dia akhirnya bisa balas dendam dikit. Lu mungkin bingung, kok balas dendamnya nampol ya? Nggak kayak cewek Nobel lain. Alasannya, nih cewek emang dari kecil demen nampolin orang. Dia nahan-nahan aja. Ya sejauh ini gue udah nonton 4 episode, banyak action, ada romance, dan bahkan ada isekainya. Jadi bakal gue rate, coba dulu. Yang keenam, Let's Play. Anime chill nih. Nyertain cewek ini yang suka banget sama game sampai dia bikin game pas kuliah, judulnya Ruminate. Game ini sebenarnya dapat banyak review bagus, bahkan punya skor 8, tapi suatu hari game ini kena review YouTuber yang pokoknya dikata-katain, terus intinya skor game ini langsung jeblok ke 0,3. Nah pokoknya dia kesel banget sama YouTuber ini, tapi tiba-tiba waktu dia dapat tetangga baru, wow. Anime ini intinya sih romance, tapi kayak mau nyeritain mental issue juga. Jadi mungkin emang targetnya ini lebih ke shoujo atau josei. Karena gue sendiri wibu yang kalau nonton anime pokoknya harus ngaceng, gue bakal rate anime ini skip. Tapi seriusan lagu endingnya lumayan enak sih.
Yang ketujuh, This Monster Wants to Eat Me. Persis kayak season kemarin, kita dapat lagi anime misteri, supernatural, seru, animasi bagus, visual bagus, tapi gay. Pokoknya persis kayak Hikaru. Tapi punya satu perbedaan, gaynya nggak berpedang. Let's go. Nyertain cewek ini Hinako yang mirip banget sama Mami, best girl di Sewa Lonte BTW. Yang semenjak emak bapaknya mati, dia hidupnya jadi kayak nggak hidup gitulah. Kayak dia kalau kecelakaan terus bisa mati juga ya udah gitu. Bahkan kalau dari POV dia, hidup dia kayak dalam air. Nah pokoknya suatu hari waktu dia lagi jalan pinggir laut, dia ditarik sama yokai ke dalam laut, tapi diselamatin sama cewek ini yang ternyata adalah mermaid. Yang habis ngebunuh yokai tadi, dia bilang gini, alasan lu diincar sama yokai karena lu punya daging dan darah kayak Wagyu A5. Tapi Gencana, gue bakal lindungin lu dari yokai-yokai tadi karena gue tahu daging lu bakal terus-terusan makin enak, dan yang bakal makan lu nanti adalah gua. Bagian apa yang mau dimakan lu tanya? Hehehe, maybe the fat juicy poo-poo. Sejauh ini seru jadi bakal gue rate, wajib nonton. Yang ke-8, fuck. A Wild Last Boss Appeared. Ini mungkin anime paling seru di season ini. Nyertain game namanya X-Skate Online yang laku banget gara-gara punya dua fitur imba. Yang pertama, sistem perang kayak Suikoden. Tapi kerennya, di game ini tuh udah ada peta dunia yang intinya kalau lu bisa menang PvP perang lawan player lain, lu literally bisa akuisisi lahan mereka. Nah, fitur keduanya, story. Jadi karena lu bisa literally kuasain satu dunia, kalau lu jago, cerita di gamenya pun dibangun sama player-player itu sendiri. Kayak misalkan nih, di tahun 1314, Kerajaan Ucok nyerang Kerajaan Bambang. Itu canon di ceritanya. Nah, MC kita pokoknya main game ini bikin karakter namanya Lufas, yang dia saking jagonya, udah kuasain satu dunia. Tapi dia ngerasa gamenya jadi boring, terus dia mulai ngajak player-player pro lain buat ngebagi dua tim. Yang satu tim Conqueror, tim dia, dan yang satu lagi tim Hero. Nah, mereka pokoknya perang dua kubu ini sampai live streamnya ditonton ribuan orang. Terus di bagian akhir perangnya tinggal Luffy sendiri ngelawan beberapa hero. Lu bayangin, di gamenya sebenarnya udah ada last boss atau Mao, tapi gara-gara cerita yang dibuat player ini jauh lebih seru, orang-orang sampai lupa ada Mao tadi. Tapi seriusan si Luffy ini beres parah pas ngelawan banyak player tadi yang walaupun dia kalah, lu tahu dia cuman kalah gara-gara dikeroyokin. Pokoknya fightnya keren banget, nggak kayak One Punch Man. Karakter dia akhirnya mati atau kena segel gitu, yang waktu balik ke title screen God dari lore gamenya muncul terus bilang gini, gue bakal kasih lu role baru, apakah lu mau accept? We know where this is going, dia terisekai. Dia di sini jadi karakter yang dia buat tadi, Lufas, iya gender band, dan di cerita lore-nya udah 200 tahun kemudian. Gue gak tahu ini studio Wow World studio apaan, tapi sumpah episode satunya bener-bener bikin gue tertarik banget. Wajib nonton. Yang ke-9, Little Miss Vampire Can't Suck Right. Oke, coba kita translate. Vampir kecil gak bisa ngisap dengan benar. What you mean by that? Jadi nyeritain kota ini yang punya banyak jenis makhluk hidup, ada zombie, ada vampir, dan ada juga Tuhan lokal. Nah, MC kita di sini ceritanya nggak punya mulut, yang makanya judul animenya susah ngisep. Gua ngarang. Pokoknya di kelas MC ini ada vampir yang dianggap orang-orang cool banget, sampai ada cowok di kelasnya yang bilang, please injek gua kapan aja. One of us. But si vampir ini, walaupun dia dilihat orang tuh cool banget, dia tuh ternyata nggak jago ngisep. Terus datanglah MC kita yang intinya volunteer buat diisep. Apanya bang yang diisep? Kontak. Intinya sih ini anime kayak Takagi-san yang ceritanya keseharian mereka di sekolah, tapi bedanya tentang isep-isepan. Animasinya oke, dan ini anime chill yang mungkin lagi lu cari, tapi karena gue kurang tertarik, gue bakal rate mungkin drop. Yang ke-10, My Awkward Senpai. Nyeritain cewek kantoran ini yang sebenarnya dilihat orang-orang sekitarnya cool, tapi ternyata agak-agak bukio atau awkward. Mirip juga sama plot barusan ya. Nah, suatu hari dia dapat tugas dari bosnya buat mentorin anak baru, yang pokoknya si senpai ini dari pas awalnya mau kelihatan cool, lama-lama dia nunjukin sifat aslinya, lama-lama muncul percikan lope-lope, dan lama-lama mereka akhirnya cuman karena dia fine shit, gue bakal kasih anime ini coba dulu. Yang ke-11, One Dance. Gue lihat animenya dari Madhouse jadi langsung auto nonton, tapi ternyata dia collab sama perusahaan ini, perusahaan 3D CG. Nyeritain anak SMA ini yang ceritanya gak suka narik perhatian soalnya dia gagap. Mungkin punya pengalaman buruk kayak lagi markirin temennya, bukannya bilang stop, malah dar nabrak. Sorry, joknya sampah. Nah, makanya dia di sini mau masuk klub nari gara-gara dia susah komunikasi lewat mulut, mending komunikasi lewat gerakan badan. Ada satu MC lagi juga, cewek rambut putih yang beneran dia kocak banget. Jadi waktu lagi kelas OR, si cewek ini ngetes grip strength tapi cuma dapat 15 kilo. Dia jadi sadar kalau dia ini lemah, terus dia jadi sedih sendiri, abis itu malah nangis. Nangisnya aneh.
Tapi beneran menurut gue ini animenya lumayan lucu. Bukan lucu gara-gara joknya ya, tapi lebih ke situasinya kadang lucu gitu. Kayak contoh, mereka nunjukin kita cewek joget yang mukanya kayak Gama Bunta. Abis itu temen lu tiba-tiba chat, yang tengah cakep banget. What? Ada juga MC mencet emot lah, joget dalam air lah, pokoknya banyak anomali lah. Sejauh ini lumayan seru, jadi bakal gue rate. Coba dulu. Yang ke-12, Hero Without a Class Who Even Needs Skills. Dunia fantasi di mana tiap lu nyampe umur 10, lu bakal dapet yang namanya kelas atau job. Job ini gunanya bisa ngasih lu skill kayak kalau lu jadi chef, ya lu dapat skill masak-masakan. Job ini juga berpengaruh dari keturunan, kayak kalau misalkan bapak lu itu blacksmith, kemungkinan besar lu juga bakal jadi blacksmith. Nah, MC kita, bapak emaknya ini punya job OP yang pas dia udah umur 10, ngecek dapet dia malah classless atau ya pengangguran. Tapi tenang, dia anaknya ini tryhard banget walaupun gak dapet blessing Tuhan. Soalnya literally dia latihan tiap hari sampai bisa nge-copy skill anak lain. Jadi gini, dia ngelihat ada anak lain yang bisa pakai skill 2 Getsuga Tensho. Terus dia mikir, oke, gue juga bisa. Terus dia latihan tuh sampai bener-bener bisa keluarin 2 Getsuga Tensho. Yang tapi nih, karena ini technically bukan skill, dia bisa aja bikin skillnya jadi 3 Getsuga Tensho. Ternyata masa depan dia bukan Madao. Gue ngerasa sih pernah ngerekomendasiin manga ini, tapi ngelihat gue punya 600-an shorts, gue malas banget nyarinya. Ya tapi tetap gue bakal rate anime ini mungkin drop, soalnya seingat gue plotnya mimpi basah. Yang ke-13, Nausea. Jujur dari animasi, visual, voice acting, cerita, menurut gue semuanya menarik. Tapi ada satu hal yang bener-bener gue benci di dunia ini. Pasukan lagi bete. Gue suka banget cerita Among Us, tapi baru mulai kita udah dapat manusia yang punya gender selalu ngelihat dari penampilan luar. Bacot ngentot. Skip buat anime ini. Gender cuma ada 2. Yang ke-14, Alma-chan wants to be a family. Ada 2 jenius yang saling benci, tapi mereka lebih benci lagi sama orang-orang yang ngejek ide-ide mereka. Jadi mereka berdua kerjasama, bikin robot atau senjata yang pokoknya OP banget, sampai AI-nya udah kayak orang beneran. Tapi pas jadi, Alma, robot ini, malah mau bikin nih berdua hidup kayak suami istri. Kenapa? Karena Alma wants to have a family. Pokoknya nih anak pengen punya keluarga, bahkan sampai ngehack database pemerintah, bikin nih berdua secara data udah nikah. Ya pokoknya nih berdua kayak tipikal nerd yang pintar tapi gak ngerti soal romance. Jadi kurang lebih isi animenya cuman si Alma bikin mereka berdua salting-saltingan. Animenya sih wholesome banget dan sering bikin gue senyum-senyum, jadi bakal gue rate. Coba dulu. Yang ke-15, Chichi wa Eiyu Haha wa Sere Musume no Watashi wa Tenseisha. Bapaknya hero, emaknya spirit, anaknya reinkarnasi. Udah bisa lo tebak, isekai time. Tapi isekainya agak beda dari isekai lain, soalnya nggak berputar di bocil ini doang, tapi juga bapak emaknya. Bahkan arc pertamanya tentang keluarga bapaknya, drama politik anjay. Gue bukannya nggak suka anime kayak gini, tapi gue berasa lagi ngamut nonton ginian. Terus pas gue tahu ini dibuat sama JC Staff, lu tahu emosi gue senaik apa? Gue mikir kayak, kalau lu punya tim yang sekompeten ini, kenapa OPM gak? Ah sudahlah, gue bakal red skip karena fuck you JC Staff, suck my cock. Yang ke-16, Sanda. Baru mulai, MC kita sandal jepit lagi mau dibunuh sama cewek yang dia suka. Terus waktu kecucuk, bro bilang Merry Christmas dan berubah jadi Santa Claus versi Jepang, Steroid Claus. Jadi ceritanya, salah satu murid di kelas mereka ini hilang selama 6 bulan dan akhirnya dideklar mati. Tapi bestinya, cewek ini gak mau terima gitu aja, makanya dia mau minta tolong ke Santa Claus. Terus entah gimana caranya, dia tahu kalau si Sanda, teman kelasnya ini, keturunan dari Santa Claus. Jadi dia mau awaken si Sanda buat bantuin dia cari bestinya. Ceritanya unik, terus animenya juga dibikin sama Saru. Jadi lu udah tahu animasinya pasti bagus brutal. Jadi you know that I know that you know, wajib nonton. Yang ke-17, Plus Size Misadventures in Love, Debu Labu. Oke, ini mungkin banyak yang gak suka, jadi bakal gue singkat aja. Nyeritain cewek gendut ini yang coba sayori tapi gagal. Terus pas bangun dia malah kena amnesia yang bikin personalitinya berubah drastis. Dari yang karena gendut jadi suka depresi dan orangnya diem-diem gitu, berubah jadi orang yang positif banget. Terus pede karena dia merasa dia ini kawaii. Plot twist, ternyata kata polisi kecelakaan dia kayaknya bukan percobaan sayori, tapi ada yang gagal coba bunuh dia. Ya intinya sih ini cerita romance komedi, tapi drama seriusnya sedikit seru lah. Gue sedikit tertarik, jadi masih bakal gue rate mungkin drop. Yang ke-18, My Gift Level 9999 Unlimited Gacha Backstab in a Backwater Dungeon, I'm out for fans.
Gue bener-bener tertarik cuman karena di bocil. Literally powernya unlimited gacha. Dia bisa gacha unlimited kali, lu bayangin. Pokoknya cerita awalnya ini dia mau jadi bokensha. Terus pas ke kota dia cuma bisa lakuin job-job kayak gathering. Terus pas udah dapat duit malah langsung dicopet sama pungli-pungli gak jelas. Kayak tukang parkir goblok di negara sama ini. Pokoknya habis kemalingan dia nanti tiba-tiba direkrut sama party ini yang isinya orang-orang dari ras yang berbeda. Terus pokoknya dia diperlakuin baik sama semua orang. Nah intinya aja nih, dia nanti dihianatin sama party ini terus mau dibunuh. Tapi hokinya dia nginjek teleport trap jadi ke teleport. Habis ke teleport, dia pokoknya kesel banget terus janji mau bunuh mereka semua. Tapi depan mata dia malah muncul monster level 1000. Nah persis kayak orang di dunia nyata. Waktu stres ngapain? Judi. Tapi kerennya, udah kayak admin judul dia langsung dapat karakter bintang 5 aka karakter OP. Mirip Hestia lagi. Gila ya, udah powernya seru, temanya balas dendam, animasinya bagus, artnya mirip Danmachi lagi. Wait, Hestia kan Danmachi ya? Coba kita cek studionya. Jesse Staff. Lah, berarti mereka ngasih tim Danmachi ngerjain ini. Terus OPM dapat kayak sudahlah. Anime ini episode 1-nya lumayan bagus, tapi episode 2, 3 agak-agak turun, jadi bakal gua rate coba dulu. Yang ke-19, Towa no Yugure. Baru mulai langsung dikasih monkey di Luffy. Tapi lokasi til-tilnya agak lain ya. Ini anime sci-fi yang ceritanya MC kita baru bangun dari cryo sleep. Tapi dunia udah berubah banget kayak post apokalips gitu. Dia pokoknya nanti nyampe ke desa ini yang sebenarnya di Jepang. Tapi udah bukan Jepang, terus udah nggak ada teknologi. Mirip Kamikatsu kalau dipikir-pikir. Ini salah satu anime action paling bagus di season ini. Soalnya di episode 1 aja udah gila banget. Gore lagi bro. Gak kayak si botol. Botak tolol. Misterinya menarik, animasinya bagus, ada romance juga, peak dan bakal gue rate wajib nonton. Yang ke-20, Digimon Beat Break. Gue dulu pas kecil pernah nonton Digimon di TV yang openingnya wow 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 wow. Tapi gue gak pernah bener-bener ngikutin sampai tamat. Jadi karena sekarang ada yang baru, gue pikir mungkin waktunya gue coba nonton Digimon. Anime ini pokoknya nyeritain si Besok yang pokoknya gara-gara dia gak mau dengerin abangnya sendiri, abangnya mati. Anak goblok emang. Gue juga kurang paham sama Digimon buat jelasin detail, tapi gue suka banget anime ini. Soalnya ceritanya sedikit dark, fightnya keren, Digimonnya juga keren, jadi bakal gue rate wajib nonton. Yang ke-21, With Your Love Will Make It Through. Gue bener-bener gak ngerti gimana caranya anime romance antara anjing sama manusia bisa punya production yang lebih bagus dari One Punch Man. Pala gue sakit mikirnya. Tapi gue serius, ini anime beneran nyeritain romance antara anjing sama orang. Terus yang lebih gilanya lagi, ini anjing The Rizzler bro. Literally baru muncul langsung farming aura. Dia bener-bener farming aura sepanjang episode 1, tapi auranya hampir hilang semua di akhir episode 1. Gue gak bakal spoiler, nonton aja. Gue baru nonton 2 episode tapi gue terlalu shock, jadi bakal gue rate skibidi papap. Oke, sekarang gue bakal ngomongin anime sequel yang menurut gue wajib ditonton. Yang kedua-dua, Spy X Family Season 3. Yang kedua-tiga, Gintama Sanenzigumi Ginpachi Sensei. Baru mulai, Gintoki langsung bilang ini Gintama GT. Kepanjangannya apa? Gomenasai Toriyama Sensei. Fake fiction. Yang kedua-empat, My Hero Academia Final Season. BTW gue karbit banget di series ini, jadi mohon maaf kalau gue langsung nonton season terakhir. Ntar gue kejar kalau niat. Oke, itu aja yang wajib, soalnya gue mau ngomongin satu series sequel yang gak termasuk ke list barusan. Yang ke-25, One Punch Man Season 3. Sesampah-sampahnya X-Arm, setidaknya mereka gak bikin gue ngerasain satu hal, kecewa. Lu tahu gue suka banget sama OPM. Avatar YouTube gue Saitama, anime favorit gue OPM Season 1, dan manga favorit gue lu udah tahu OPM juga. Tapi lu lihat sampah macam apa ini? Langsung aja gue kasih rating biar gak buang-buang waktu lu juga. Yang depannya S, sampah. Yang ke-26, Tojima Tanzaburo wants to be a Kamen Rider. Jadi ada anak namanya Tojima yang dari kecil suka banget sama Kamen Rider, yang saking sukanya cita-cita dia literally mau jadi Kamen Rider. Dia pokoknya serius latihan terus sampai jadi kuat banget, tapi pas umurnya udah dekat 40 tahun dia sadar. Kayaknya gue halu. Anime ini beneran lucu banget. Kayak waktu pas flashback, dia tuh mau nyelamatin cewek dari geng ini, tapi dia kalah sampai bonyok. Terus lu tahu dia lakuin apa? Henshin anjay. Terus menang lagi. Tapi suwe, cewek yang dia tolongin bukannya bilang makasih, malah kabur habis lihat mukanya bonyok. Ya pokoknya waktu dia udah nyerah jadi Kamen Rider, karena ya emang gak mungkin, tiba-tiba malah muncul banyak shocker atau musuh di Kamen Rider yang bikin tindak kriminal di mana-mana. Nah jadi sekarang dia yang udah nyerah beneran harus jadi Kamen Rider biar kotanya bisa lebih damai. Gue bener-bener ngakak nontonnya karena ini orang skizo parah, tapi entah kenapa gue mau dia berhasil. Gue yakin lu juga udah tahu rating dari gue, ceritanya lucu, animasinya epic, udah pasti wajib nonton.
Dan itu tadi semua anime yang gue tonton di season ini. Mudah-mudahan bisa ngebantu lu buat milih animenya. Sorry gue telat, lagi-lagi telat, tapi kali ini gue beneran gara-gara sakit. Awalnya cuma tenggorokan gue batuk-batuk, terus tiba-tiba gue demam, terus langsung sekarat. Oke, mudah-mudahan gue kagak skip anime lain yang bagus, soalnya gue lihat sisanya kagak ada yang menarik. Dan ngomongin menarik, kalau lagi cari baju anime yang menarik, kayak baju Luffy atau Gojo atau mungkin Demon Slayer, jangan lupa cek fobu.id di Instagram. Bantu gue lah guys. Thanks buat semua yang udah nonton, terutama member-member kita yang ada di layar ini. Layar ini, gila nih Fuji udah mau setahun, ntar gue kasih hadiah dah. Makasih juga Valkyria Leader, Nyo23 dan fans lu yang udah nyawer. Kata fans lu, makasih bang, lu menghemat waktu gue buat nyari anime. Iya sama-sama, maaf telat. Thanks semuanya sekali lagi, gue Venime atau VLT, and I'll see you guys next time. Jane!